Waalaikumsalam, Bu Kurnia. Selamat pagi. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya Bu Hasanah pagi hari ini? Alhamdulillah baik. Luar biasa hari ini, hari pertama masuk sekolah. Semangat ya, habis liburan. Yang libur muridnya ya. Yang libur muridnya Bu Hasanah, kita masuk terus setiap hari ini. Bu Hasanah ini dalam pertemuan ini kemarin kan Bu Hasanah ingin meminta bantuan saya untuk mendampingi panjenengan. Ya, ini juga dihimbaukan oleh Bapak Kepala Sekolah kemarin, Bapak Gatot, untuk melakukan supervisi ya. Nah, Bu Hasanah, dalam supervisi ini nanti panjenengan ingin saya membantu dalam mengembangkan kompetensi yang mana di antara 3 itu, Bu? Present ya, atau mendengarkan aktif, atau mengajukan pertanyaan berbobot ini, Bu Hasanah? Yang kedua, Bu, yang mendengarkan aktif, karena saya ngerasa kesulitan begitu kalau apalagi keadaan lingkungan di sekitar tidak mendukung. Berarti kadang terganggu, apakah seperti itu ya Bu Hasanah? Ya betul sekali, Bu. Saya udah pecah konsentrasi kalau udah terganggu oleh kebisingan dan lain sebagainya. Baik. Bagian mana yang nanti Ibu inginkan ya untuk saya amati di mendengarkan aktif ini? Mungkin dari keseluruhan ya, Bu. Soalnya kan dari awal sampai nanti di akhir percakapannya. Di kegiatan coachingnya ya, Iya. Bu Hasanah ya. Iya. Coachingnya ini menggunakan alur apa, Bu Hasanah? Menggunakan alur Tirta, Ibu. Oh iya, Tirta. Baik. Oke. Nah, Bu Hasanah, bagaimana penilaian Bu Hasanah sendiri terhadap apa yang akan kita kembangkan ini nanti, Bu Hasanah? Kalau untuk penilaian saya masih masih kalau diangkakan gitu ya, dari 1 sampai 10 itu paling 1 sampai 5, Bu. Masih 5? Ya, soalnya saya tuh mudah tidak bisa mendengar dengan aktif itu kalau sedikit saja mengganggu itu udah nggak bisa gitu, nggak bisa mengamati apa yang dibicarakan teman gitu atau yang disampaikan teman. Jadi ada gangguan sedikit saja sudah pecah konsentrasi, apakah seperti itu? Iya, betul sekali. Oh gitu ya. Iya. Oke, jadi nanti penilaian percakapan coaching panjenengan yang saya amati adalah tentang di bagian mendengarkan aktif seperti itu ya, Bu Hasanah ya. Kemudian kompetensi coaching yang ingin Bu Hasanah kembangkan adalah di mendengarkan aktif tadi. Iya, betul sekali. Kemudian yang akan saya amati nanti di bagian kompetensi secara keseluruhan di alur titelnya itu yang perlu saya amati seperti itu nggih? Iya, itu. Nggih. Menurut panjenengan ya, indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang Ibu inginkan apa indikatornya? Saya dapat mengambil kata kunci apa yang sudah disampaikan oleh teman saya. Artinya saya bisa mendengarkan dengan baik apa yang disampaikan oleh teman saya itu nanti pada saat coaching. Oke, ini saya catat Ibu Hasanah, jadi mengambil kata kunci dari yang disampaikan oleh rekan sejawat panjenengan gitu nggih? Iya. Ada lagi yang perlu ditambahkan selain indikator ini, Bu Hasanah? Itu saja mungkin ya, Bu. Soalnya agak sulit juga saya mengambil kata kunci karena memang tadi saya mudah terpecah konsentrasinya ketika ada gangguan. Baik. Nah, untuk tindak lanjutnya ini nanti untuk hasil akhirnya ya Bu Hasanah ya, apa harapan panjenengan dari observasi yang akan kita lakukan bersama nanti? Harapan saya bisa mendengarkan dengan baik
apa yang disampaikan oleh atau keluhannya yang disampaikan oleh teman saya, sehingga nanti saya bisa menggali lagi gitu potensi dari teman saya itu. Dengan saya menjadi pendengar yang aktif, saya bisa menangkap kata kunci apa gitu ya, sehingga nanti bisa membantu dia juga begitu untuk mencari bukan mencari solusi, tapi agar dia dapat memberikan solusinya dari dirinya gitu. Baik, berarti panjenengan membantu gitu nggih, membantu rekan sejawat untuk menemukan solusi dari proses mendengarkan aktif tadi. Apakah seperti itu Bu Hasanah? Baik. Iya, betul. Ya, ada lagi yang ingin ditambahkan Bu Hasanah dari apa yang akan kita amati nanti? Sudah cukup mungkin Bu, itu aja. Itu saja nggih. Baik, ini nanti panjenengan melakukan kegiatan coachingnya di mana Bu Hasanah? Di sekolah Ibu. Kebetulan sudah janjian dengan Ibu Yuli di sekolah. Baik, nanti saya akan ke sana ya, Bu Hasanah ya. Baik nanti. Ibu, saya tunggu itu. Terima kasih Bu Hasanah. Sama-sama Ibu. Kami tunggu ya Bu. Ya. Assalamualaikum Ibu Yuli. Waalaikumsalam Ibu Hasanah. Masih sibuk Ibu? Sibuk dengan diri saya sendiri Bu Hasanah. Oh iya, karena di sini masih ada beberapa teman ya, kita bisa ke ruangan saya aja Bu. Kaitan dengan kemarin kita yang kita kan akan coaching ya. Betul. Iya. Soalnya saya agak susah ini Bu, kalau agak ribet tuh saya nggak bisa mendengarkan ini. Okay. Kalau sepi kan saya juga bisa berekspresi dengan baik Ibu. Baik, ayo Pak. Siap. Ada cemilannya enggak? Gampang, ada, nanti tak pesenin. Di lemari ada Pak. Iya. Tak ambil. Silakan duduk. Terima kasih. Gimana Bu Yuli? Gimana kemarin kan kita itu ya, Bu Yuli, kita akan melakukan coaching ya Bu Yuli terkait dengan apa yang disampaikan juga kemarin. Nah, sekarang apa yang ingin Ibu ceritakan? Mana Ibu yang ngomongnya ya? Tahun ajaran kemarin kan saya sebagai wakil kurikulum. Tahun ajaran depan saya diminta membantu untuk istilah KTU kan tidak ada Ibu. Cuman koordinatornya mereka para TU-TU, yaitu administrasi 2 orang, Mas Slamet sama Mbak Yuni. Tukang kebun ada 3, Mas Samsul, Adam, Ja'far. Satpam ada 1, Pak Roni. Lalu penjaga malam 1, Pak Y. Sebenarnya untuk satpam sama penjaga malam sih saya nggak begitu besar gitu, karena mereka sudah on the track tugasnya sih. Untuk yang tukang kebun sama TU, yang selama ini sih rekam jejaknya jam 7:05 baru masuk sekolah, bisa ada di sekolah. Belum waktu bel pulang, anak-anak pulang, TU-nya pulang juga. Padahal kan harusnya sampai sama dengan kita guru-guru sampai jam 2. Mereka jam 1 anak-anak pulang, ikut pulang sudah. Tukang kebun jam 12, habis itu hilang sudah. Saya pusatnya di situ. Jadi Ibu sekarang sebagai koordinator gitu ya? Iya. Jadi ada yang bermasalah ini tukang kebun dengan staf TU-nya ya Bu ya? Staf TU-nya. Baik, Ibu. Kalau begitu, menurut Ibu, idealnya seperti apa mereka? Idealnya sih untuk tukang kebun ya Bu ya, waktu anak-anak masuk jam 7 itu sudah bersih. Tapi jam 7 anak-anak masuk itu tukang kebunnya tuh nyapu dulu, jadi
debu itu kemana-mana, itu waktu anak masuk, jam 8, setengah 9, selesai nyapu baru siram-siram. Jadinya jam pertama itu sering guru-guru jam pertama tuh mengeluh debunya masuk ke kelas kayak gitu. Tukang kebunnya datangnya jam 6 baru datang. Kita masuk sekolah jam 7. Itu kan kegusaran Ibu ya. Iya, saya khawatir ke depannya terus gimana? Kalau yang sudah Ibu lakukan sebelumnya bagaimana, Bu? Dulu sih sebagai wakabit kurikulum sih, dulu kan memang kepala sekolah yang langsung ya. Sekarang saya yang diamanati. Dulu sih saya sebagai kurikulum sih sempat ngomong langsung ke orangnya. Mas, guru-guru jam pertama banyak yang mengeluh. Debunya masuk ke kelas. Ya iya Bu, kan saya nyapu dulu Bu. Nggak bisa tadi kericik sedikit itu. Lalu biar saat Mas Samsulnya nyapu lalu debunya nggak masuk sehingga kan debunya nggak ada. Akhirnya gantian Bu. Jadi air di tengah, kalau tengah nyala, utara nggak bisa nyala. Saya memanjang Bu, utara, tengah, selatan. Jadi kalau selatan nyala, tengah sama utara diem sudah gantian airnya. Itu kan kemarin waktu Ibu menjadi kurikulum ya. Kalau yang ketika Ibu sekarang jadi koordinator, tindakan yang sudah Ibu lakukan seperti apa? Sudah ada atau belum? Masih di tahun ajaran baru ke depan. Saya cuma gelisah gitu aja Bu. Kemarin aja kayak rencana ke depan apa saya samperin ke sekolah jam 5 gitu ya. Ayo jam 5 datang ke sekolah. Saya tunggu di gerbang jam 5 gitu kan Bu. Yang kemungkinan bisa Ibu lakukan begitu? Kira-kira bisa apa? Sih, rumah saya dekat ke sekolah cuman 1 menit selesai dekat. Cuman takutnya saya yang ke situ orangnya nggak datang-datang. Ditelepon nggak diangkat, takutnya ya apa? Gelisah, khawatir gitu dia. Kalau selain mendatangi, ada kemungkinan lain nggak Bu yang bisa Ibu lakukan? Selain tak sapu sendiri Bu, tapi tak sapu sendiri ya nggak selesai. Luas. Apa ya? Malamnya mungkin ya, malam sebelumnya gitu saya telepon atau sorenya, besok jangan lupa jam 5 sudah di sekolah menyapu agar anak-anak jam 7 sudah tidak ada debu yang berterbangan gitu Kak Bu. Bisa. Itu bisa Ibu lakukan ya? Bisa. Jadi sore gitu saya voice note, mungkin memang orang-orang seperti itu jarang buka HP sih. Mungkin sore saya telepon, kalau nggak diangkat saya voice note gitu Kak. Asik nggak Bu? Oke nggak kayak gitu itu? Bisa jadi kalau memang Ibu bisa melakukan itu. Atau ada cara lain Ibu selain tadi kan mendatangi kemudian pesan seperti itu ya, menyampaikan pesan voice note dan yang bisa Ibu lakukan. Selain itu mungkin kalau terjadi pelanggaran lagi saya coaching pun Bu. Pagi tadi nggak datang, saya coaching wis. Besok lagi pelanggaran wis, saya coaching wis gitu wis sampai dia bosan di coaching, akhirnya dia akan taat gitu. Bisa nggak treatment kayak gitu itu? Kira-kira tercapai tidak Ibu? Dengan ya. 3 cara itu bisa tidak untuk ada perubahan gitu? Ya bismillah, saya cobanya dulu. Kan usaha awal sudah, masih terjadi ya usaha akhir coaching. Usaha awal saya ingatkan di voice note, di telepon atau di WA group, mohon besok ada jam 5. Besoknya saya lihat, wis anggap jam 5 saya standby di sekolah. Belum hadir, lalu saya coaching sudah setelahnya. Berarti kan sudah dia melaksanakan tugas, berarti tadi misal telat, jam 7, debu masih berterbangan, saya coaching sudah. Itu Kak Bu. Oke, kemudian ini Bu, tadi kan
tadi yang tukang kebun ya Bu ya? Iya. Tukang kebun itu akan Ibu lakukan tadi ya, yang ada 3 tadi didatengin. Insya Allah rencananya kayak gitu Bu. Di coaching. Nah, indikator keberhasilannya itu dia bisa berubah jadi lebih baik. Indikatornya saya mungkin untuk saat ini jam 7 anak masuk tidak ada debu bertebangan saat mereka menyapu itu sudah mungkin menurut saya karena keluhannya selama ini sih itu. Ada perlu atau butuh bantuan siapa aja? Bantuan. Saya sih punya sih rekan guru yang paling keren namanya Bu Amin. Apa itu tak mintai tapi dia nggak ada di bagian saya. Itu kalau sudah ngomel Bu, waduh, seluruh dunia senyap sudah. Tapi nggak di bidang saya juga. Mungkin laporan kepada kepala sekolah secara rutin, mungkin saya bikin jurnal mungkin ya Bu ya. Jurnal catatan rekam jejak setiap harinya gitu mungkin. Jadi rapot harian gitu. Bisa dilakukan. Itu biasanya sudah pernah dilakukan atau belum? Belum. Karena saya bayangkan agak ribet, kecuali cuman centang-centang telat gitu aja sih enak. Tapi kalau sudah laporan deskripsi gitu, laporan tiap hari, saya cobanya deh Bu. Karena saat saya melaporkan kan juga harus ada bukti juga catatan. Iya. Jadi ada pelaporan juga yang bisa Ibu lakukan, yang kemungkinan bisa Ibu dengan mudah gitu ya, dan itu bisa mengingatkan dari tukang kebun dengan tugasnya begitu ya, dan batasinya itu. Apakah Ibu bisa memastikan itu bisa dilakukan dan berhasil, Bu? Saya coba aja dulu, Bu. Kayaknya sih kalau dipotong gajinya sih kasihan. Mungkin itu dulu saya coba. Nanti kalau ternyata berjalan tidak sesuai dengan harapannya, saya ke Ibu lagi dah. Baik, Ibu. Kira-kira kapan Ibu mulai melakukan? Senin depan, Bu, tahun ajaran baru itu sudah. Tukang kebun beraksi dan saya beraksi sudah. Dan mungkin saya minta bantuan siapa yang bisa menyabarkan saya. Karena saya kalau marah itu seperti orang kalap sudah. Iya, teman. Bantuan yang bisa membantu Ibu. Saat melakukan teknik coaching itu misal saya minta ditemani siapa gitu, boleh Kak Bu? Boleh aja Ibu. Nanti lah saya ngamu eling no ya gitu. Ingatkan saya ya gitu. Bisa saja, Mbak. Bisa Ibu lakukan gitu. Bantuan. Kira-kira siapa yang bisa Ibu minta bantuan nih? Ada sih my bestie, bestie saya yang di kurikulum dulu. Ibu Juwita. Jadi Bu Juwita ya bisa membantu Ibu ya? Insya Allah. Saya juga belum konfirmasi ke Bu Juwita planning ini, Bu Juwitanya bersedia atau tidak. Oke. Selanjutnya apa yang bisa Ibu lakukan untuk menindaklanjutinya? Rencana-rencana yang sudah Ibu tadi sebutkan itu. Hari Senin insya Allah saya menghadap ke kepala sekolah dulu. Saya akan menjelaskan cara kerja saya seperti ini. Mohon masukannya, mohon dukungannya gitu mungkin. Jadi kalau saya laporan ke beliau keesokan harinya atau gimana tentang treatment yang saya lakukan, beliau sudah tahu duluan gitu mungkin. Biar nggak salah paham gitu. Baik Ibu, mungkin itu ya. Dari perbincangan kita nih, obrolan kita singkat ya Bu. Apa yang sudah Ibu dapatkan dari Yang saya dapatkan adalah saat menjadi koordinator nantinya kegiatan sebelum harus saya lakukan, mengingatkan, lalu saat beliaunya mengerjakan tugas saya juga harus tahu kondisi seperti apa, proses seperti apa, lalu mungkin kalau ada permasalahan, kalau
bisa makan teknik kucing seperti itu Bu. Dengan bantuan Bu Juwita atau mungkin guru lain, meskipun bukan Bu Juwita, asalkan ada orang lain, mungkin saya agak sungkan mungkin kalau marah. Kalau berdua saja, waduh, bisa kayak orang kesetanan mungkin. Berarti nantinya Ibu akan melakukan itu ya Bu ya, dengan bantuan rekan yang mendatangi itu ya, sebelumnya mendatangi ya. punya tadi, kemudian membuat laporan, Ya, laporan. terus melaporkan juga ke kepala sekolah atau menyampaikan apa yang Ibu rencanakan agar beliau juga mendukung. Betul seperti itu, Ibu? Betul. Oke, baik Ibu. Mungkin ini saja ya, Bu. Nanti kalau terima kasih Bu Hasanah. Sudah Ibu laksanakan, nanti kita ketemu lagi. Saya ingin melihat progresnya, nggak apa-apa. Siap. Dan siap tak curhatin lagi ya. Iya, Ibu. Terima kasih, Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum. Saya pamit. Baik, Bu Hasanah, bagaimana tadi? Luar biasa sekali kegiatan coachingnya bersama Bu Juli tadi, Bu Hasanah. Iya, Bu. Memang saya mudah untuk terpecah konsentrasi ketika ada suara lain. Jadi nggak bisa apa ya, mendengar efektif itu sulit sekali bagi saya. Jadi menangkap kata kunci juga agak kesulitan. Ini memang aslinya saya, Bu. Menurut Bu Hasanah ya ini. Menurut Bu Hasanah ketika menilai sendiri performa dalam coaching tadi bagaimana? Yang berkaitan dengan yang sudah kita sepakati di awal bahwa tentang mendengar aktif ini, keterampilan mendengar aktif ini, Bu Hasanah. Menurut Bu Hasanah penilaiannya bagaimana hasil? Menurut jenengan menilai sendiri? Masih sangat kurang ya, Bu. Karena memang tadi pas coaching itu memang saya masih mendengar suara-suara lain, itu yang pertama. Kemudian ada juga kepikiran hal lain gitu. Jadi saya tidak terlalu mendengar sebenar-benarnya atau tidak fokus kali ya, Bu ya. Kalau di awal tadi kan jenengan katanya kompetensi panjenengan berkaitan dengan mendengar aktif ini kan masih dinilai 5. Nah, kalau setelah melakukan latihan kegiatan coaching tadi bersama Bu Juli sekarang menurut panjenengan berapa sudah? Baru 5,5, Bu. 5,5? Nah, iya. Apa yang membuat panjenengan menilai diri panjenengan itu 5 skornya? Belum bisa menangkap atau gimana ya, menggali dari apa yang disampaikan itu saya kesulitan, Bu, kesulitan untuk menangkap kata kuncinya tuh apa gitu. Masih banyak mikir sehingga saya mau menyampaikan kembali itu mikir dulu gitu. Ya. Oke. Baik, Bu Hasanah, tadi naiknya menurut panjenengan masih 0,5 ini ya, dari apa yang sudah kita sepakati tadi. Oke. Nah, bolehkah saya menyampaikan hasil pengamatan saya tadi, Bu Hasanah? Boleh, sangat dengan senang hati, Bu. Nah, saya mengamati tadi pada saat panjenengan coaching, Bu Hasanah ini sudah melakukan beberapa hal yang sudah sesuai dengan standar yang kita rujuk ya, sesuai dengan yang mendengarkan aktif, di mana mendengarkan aktif ini kan menyimak dengan baik ya, Bu Hasanah menyimak dengan baik, menyimak dengan aktif, di mana menyimak ini kan kita sebagai coach harus banyak untuk mendengar, menyimak daripada berbicara. Nah, panjenengan tadi sudah minim sekali untuk lebih banyak ya. Kalau saya amati lebih banyak coachingnya yang menyampaikan apa yang sedang dirasakan, apa yang dipikirkan, apa yang ingin dilakukan tadi sudah luar biasa sekali Bu Hasanah.
Kemudian apabila tadi di awal panjenengan sudah sesuai. Jadi kata kunci itu langsung. Nah, menginjak pertengahan itu ada sedikit ini, Bu, sudah mulai menurun untuk konsentrasi mungkin ya Bu Hasanah ya. Nah ini. Nah, untuk sampai di sini tadi, nah seperti ada tadi panjenengan menyampaikan kan ini. Apa yang akan panjenengan lakukan, apa yang akan Bu Yuli lakukan untuk mencari solusi itu. Nah, Bu Yuli kan menyampaikan besok saya akan menghubungi petugasnya ya, tukang kebunnya, bahwa dengan menggunakan voice note atau saya telepon gitu ya, tadi nyampaikan seperti itu, bahwa besok jam 5 jangan sampai lupa untuk membersihkan sekolah gitu. Nah, terus jenengan tindak lanjuti lagi, ya itu bagaimana? Ini sudah muncul di awal itu sudah muncul. Nah, menurut panjenengan bagaimana dengan apa yang saya sampaikan ini untuk yang kesesuaian ini? Kalau menurut saya betul sekali yang Ibu sampaikan, Bu. Memang di awal itu konsentrasi saya masih terpusat gitu ya. Tapi karena di pertengahan memang karena ada kebisingan sedikit di luar sana, saya jadi oleng gitu, jadi goyang gitu Bu, jadi terpecah. Jadi panjenengan merasakan hal itu Bu Hasanah? Iya, merasakan sekali. Oke. Bolehkah saya melanjutkan menyampaikan apa yang saya amati tadi Bu Hasanah? Iya Bu, silakan. Ini dari hal-hal yang masih perlu dikembangkan ya, yang masih bisa dikembangkan. Misalnya tadi saat saya mengamati panjenengan coaching, Bu Hasanah sudah melakukan ini. Ketika karena kan si coachingnya ini kan banyak bertanya lagi, setelah menyampaikan pertanyaan, bertanya lagi kan jenengan tadi. Jadi ada imbal balik gitu ya. Ada interaksi. Ya, menurut Ibu gimana ya Bu ya? Ya Bu. Nah, sehingga panjenengan terpancing untuk menjawab ya bisa gitu kan, sehingga panjenengan harus menyampaikan asumsi, pendapat menurut panjenengan. Sebenarnya kan karena kondisi ya tadi ya, karena kondisi si lawannya coachingnya kan langsung imbal balik gimana ya gitu ya, butuh solusi langsung sehingga panjenengan ada beberapa kali tadi terpancing untuk memberikan pendapat panjenengan. Seperti itu. Kemudian padahal kalau merujuk standar kan seharusnya panjenengan menyimak terus memantik dengan pertanyaan-pertanyaan pemantik kan seperti itu, tanpa harus memberikan asumsi panjenengan. Tapi karena memang si coachingnya itu langsung timbal balik, dan yang terakhir menuju akhir tadi Bu Hasanah ya. Yang di awal bagus sekali, konsentrasinya luar biasa sekali Bu Hasanah. Habis itu menuju pertengahan menuju akhir itu agak menurun untuk keterampilan menyimaknya ini menurut pendapat saya. Karena apa? Karena juga terpantik untuk memberikan asumsi-asumsi menurut pendapat panjenengan. Tapi di akhir penutup tadi panjenengan sudah luar biasa sekali ya. Karena apa? Kalau yang tadi itu di proses menurunnya keterampilan mendengarkan aktif tadi itu karena panjenengan si coachingnya menyampaikan bisa tidak ya Bu dilakukan, bisa tidak ya Bu, menurut Ibu bagaimana? Nah, karena ditimbal balik ini ya tadi ya, jadi panjenengan terpancing untuk menyampaikan asumsi itu. Ini dari kondisi. Kemudian yang menuju akhir tadi panjenengan sudah luar biasa sekali, konsentrasinya kembali lagi di akhir tadi. Menyimak aktifnya sudah baik, misalnya tadi panjenengan menyampaikan apa yang kapan dilakukan rencananya itu. Nah, minggu depan kan langsung apa yang sudah di akhir tadi si coachingnya itu tidak bertanya langsung lagi ke panjenengan, sehingga panjenengan tidak terpancing untuk memberikan pendapat. Nah, itu di akhir tadi karena kondisinya juga seperti itu. Jadi menurut panjenengan untuk tindak lanjutnya nanti rencana panjenengan seperti apa untuk mengembangkan kompetensi panjenengan yang berkaitan dengan mendengarkan aktif ini Bu Hasanah?
menambah jam terbang kayaknya, Bu. Sering berlatih secara langsung mungkin dengan rekan atau siswa saya gitu. Jadi kan semakin sering berlatih secara langsung begitu dengan keadaan yang nyata di lapangan, mungkin bisa memperbaiki sedikit demi sedikit gitu, Ibu. Oke, iya. Nurut Bu Hasanah ya ini, Nurut Bu Hasanah. Iya. Apa yang sudah Bu Hasanah lakukan pada saat melakukan coaching yang menjadikan indikator ketercapaian pengembangan tadi agar tercapai yang berkaitan dengan mendengarkan aktif tadi. Menurut Bu Hasanah ini, menurut Bu Hasanah sendiri. Kalau menurut saya keberhasilannya itu ketika saya bisa kembali fokus dan saya bisa membuat bertanya kembali kepada coachnya. Oke, baik. Nah, Bu Hasanah, dari diskusi kita ini ya, Bu Hasanah ya, apa yang sudah terbayang ya akan Ibu Hasanah lakukan untuk meningkatkan lagi performa di mendengarkan aktif ini selain latihan? Apakah ada persiapan atau bagaimana ini, Bu Hasanah? Kayaknya perlu saya catat juga kali ya, Bu. Ambil kata kuncinya benar. Oh ini loh, itu. Jadi saya catat. Jadi nanti agar saya bisa kembali lagi mendengar aktif, lihat catatan itu gitu untuk memastikannya. Berarti hasil catatan. Untuk kedepannya ini Bu Hasanah ya, selain kompetensi mendengarkan aktif, apa yang ingin dikembangkan lagi nanti untuk di coaching selanjutnya, Bu Hasanah? Mungkin yang itu ya, fokusnya tadi Bu, yang kehadiran penuh itu. Karena memang listen ya. Iya, itu. Jadi dengan saya fokus juga saya bisa mendengar dengan aktif. Baik. Baik, itu hasil diskusi tadi. Ini saya catat ya Bu di supervisi akademik ini ya Bu ya, yang berkaitan dengan panjenengan tadi tentang mendengarkan aktif. Nah, saya catat, saya buat catatan ini Bu semuanya bahwa panjenengan akan melakukan kegiatan latihan lanjutan seperti itu nggih. Terus kemudian panjenengan akan membuat latihan lanjutan untuk menyimak aktifnya, mendengarkan aktif, yaitu nanti akan menuliskan kata kunci. Dan panjenengan juga akan mengembangkan reason gitu nih ketika melakukan coaching selanjutnya. Nah, baik Bu Hasanah, sekarang apa yang panjenengan dapatkan dari apa yang kita diskusikan ini tadi, Bu Hasanah? Banyak sekali nih Bu yang saya dapatkan. Yang pertama, seberapa besar gitu kemampuan untuk mendengar aktif saya begitu. Jadi mengetahui di bagian mana begitu saya bisa mendengar dengan aktif. Kemudian saya juga bisa merencanakan apa yang akan saya lakukan untuk meningkatkan kompetensi itu, dan selanjutnya saya bisa terbuka lah begitu agar lebih bisa mendengarkan secara aktif itu gitu. Baik, alhamdulillah kalau banyak sekali yang diperoleh nggih Bu Hasanah nggih. Jadi pertemuan kita, kegiatan kita ini bermanfaat. Baik Bu Hasanah, sampai ketemu lagi. Ini akan saya laporkan kepada Bapak Kepala Sekolah hasil kita ini. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Kurnia. Sama-sama Bu Hasanah.